Wanita itu baru saja menyelamatkan seorang anak laki-laki yang hampir tertabrak di jalan. Namun detik berikutnya, orang tua anak itu malah berebut perhiasan emas di tubuhnya. Ternyata wanita itu adalah CEO dari sebuah grup besar. Hari itu tanpa sengaja ia menolong anak yang sedang bermain di jalan. Sebagai ucapan terima kasih, orang tua anak itu mengundangnya makan di restoran mereka. Saat itu sang istri pemilik restoran mengeluh. Katanya siang ini tak ada pelanggan. Bulan depan mungkin tak sanggup bayar sewa. Mendengar itu wanita itu merasa iba. Ia langsung menelepon asistennya, meminta agar semua makan siang karyawan dipesan dari restoran pasangan itu. Bahkan dibayar di muka dengan harga tertinggi di pasar, agar bisa membantu kondisi ekonomi mereka. Dengan bantuan dari wanita itu, restoran mereka mulai ramai. Bahkan bisa memperluas tempat usaha. Suatu hari wanita itu kembali ke restoran. Sang istri pemilik restoran dengan bangga memamerkan. Katanya semua ini berkat bantuan dari grup besar. Tanpa tahu bahwa wanita di depannya adalah CEO dari grup itu. Wanita itu hanya tersenyum dan bilang, malam ini ia harus lembur. Lalu memesan makanan cepat saji senilai $500. Namun saat hendak membayar, ia mendapati ponselnya mati. Jadi ia memberikan uang tunai pada pemilik restoran. Tapi pemilik restoran hanya meletakkan uang di atas meja dan masuk ke dapur. Saat itu anak laki-lakinya diam-diam mengambil uang tersebut. Saat wanita itu selesai kerja dan kembali, pemilik restoran langsung menuduhnya. Katanya ia belum membayar makanan tadi siang. Wanita itu buru-buru menjelaskan. Ia sudah bayar pakai uang tunai. Tapi pemilik restoran tetap ngotot. Katanya wanita itu berpakaian mewah, kerja di grup besar, tapi malah ingin mengelabui $500. Ia lalu memanggil orang-orang di sekitar untuk menilai. Orang-orang yang tak tahu kebenaran pun langsung memojokkannya. Situasi makin kacau. Wanita itu lalu bilang, saat ia membayar tadi, anak mereka ada di dekat meja. Maka ia pun meminta si anak untuk jadi saksi. Melihat kerumunan orang masuk ke restoran, anak itu langsung menyembunyikan mobil mainannya ke dalam tas. Saat ditanya apakah ia melihat uang itu, anak itu menatap mainannya, lalu melihat kakak yang pernah menyelamatkannya. Namun akhirnya ia memilih untuk berbohong. Katanya ia sedang bermain game dan tidak melihat apa-apa. Lalu lari ke pintu. Wanita itu pun kembali menjadi sasaran makian semua orang. Tiba-tiba perutnya terasa sakit. Ternyata pemilik restoran demi menghemat biaya, mengganti daging dengan daging kadaluarsa. Bahkan buah-buahan yang disajikan setengahnya sudah busuk. Kebetulan wanita itu memakan buah dari sana sore itu. Itulah penyebab sakit perutnya. Tapi pemilik restoran malah menuduhnya pura-pura dan tetap menagih uang $500. Wanita itu merasa ada yang aneh. Langsung bertanya apakah bahan makanan di sana bersih. Belum sempat dijawab, asisten wanita itu menelepon, mengabarkan bahwa banyak karyawan dirawat karena keracunan makanan. Wanita itu cemas dan bersiap pergi. Namun pasangan itu menghadangnya. Tetap memaksa ia membayar. Akhirnya wanita itu menyerahkan uangnya. Melihat wanita itu mudah menyerahkan uang, mereka malah menuntut ganti rugi $10.000. Katanya ucapan wanita itu tadi mungkin merusak reputasi restoran. Orang-orang sekitar pun merekam kejadian itu, menyebarkan bahwa wanita itu makan tanpa bayar. Melihat wanita itu sudah sangat lemah, istri pemilik restoran malah merampas semua perhiasannya. Jam emas dan kalung semuanya diambil. Wanita itu pun terhuyung dan lari keluar restoran. Untungnya setelah dirawat di rumah sakit, kondisinya perlahan membaik. Setelah kejadian itu, ia memastikan penyebab keracunan karyawan memang dari restoran tersebut. Ia pun langsung memutus kerjasama. Tak lama kemudian, istri pemilik restoran menerima telepon dari asisten wanita itu, mengabarkan bahwa kerjasama dengan perusahaan telah dibatalkan. Ia pun langsung panik. Namun tak lama ia mendapat informasi bahwa CEO perusahaan sedang dirawat di rumah sakit. Ia pun memutuskan untuk datang dan memohon secara langsung. Sesampainya di depan kamar, saat membuka pintu, ia langsung terpaku kaget.